Apa selama 5 semester ini apa yang kalian rasakan? Terus menurut kalian selama kuliah teknik sipil ini apakah kalian ada kesusahan? Terus juga seneng nggak sih atau gimana seperti itu? Ya sama 5 tahun sih, aku masih seru banget sih. 5 semester ya? Ya, 5 semester aja kan 5 tahun. Aduh, doain nih. Kalau Nah, 5 semester. 5 semester ya? 5 semester seru sih, seru banget. Momennya sih seru banget pokoknya 5 semester. Suka dukanya, ya itu. Gitu ya. Banyak kebersamaannya juga ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bareng sama Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga tetap bersemangat ya. Kali ini Kak Astri kedatangan bintang tamu yang luar biasa dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kedatangan 2 orang cowok ganteng. Aduh, udah ganteng berprestasi. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut. Ini dia yang pertama, ada Randy Pratama. Halo Randy. Hai. Hai. Yang kedua juga ada Afran Ar-Rasyid. Halo Afran. Halo, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Randy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Aku juga baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Universitas Teknokrat Indonesia hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya, Kak. Kayak ngobrol-ngobrol biasa. Sebelumnya boleh dong kenalan sama sahabat-sahabat Teknokrat di rumah. Dari mulai Randy dulu mungkin ya, kenalan. Randy sekarang semester berapa? Terus juga jurusannya apa? Terus kesibukannya apa aja nih? Silakan. Kalau saya perkenalan, nama saya Randy Pratama. Sekarang lagi semester 5 dari jurusan Teknik Sipil. Kalau sekarang sibuknya lagi ngebalancein nih, coba nyeimbangin antara akademik yaitu perkuliahan dan juga organisasi yaitu himpunan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Afran boleh kenalan juga dong sama teman-teman di rumah? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afran Ar-Rasyid. Saya di Teknokrat kuliah jurusan Teknik Sipil. Sekarang lagi semester 5. Kalau kesibukan sih aku kuliah sambil kerja sih gitu. Oke, kuliah sambil kerja. Nah, sebelum kita nginjak ke ngobrol yang lebih banyak lagi, Kak Sri mau tanya dulu nih. Sebelum masuk Teknokrat, dulunya alumni dari SMA atau SMK nih? Sebelumnya. Boleh, siapa? Kalau aku sih dulu SMA-nya ngambil SMK ya. SMK, jurusannya apa nih? Jurusannya Teknik Gambar Bangunan. Oh, Teknik Gambar Bangunan. Jadi memang relate ya, Iya. dari SMK-nya lanjut ke kuliahnya jurusan Sipil. Teknik Sipil. Nah, kalau Randy sendiri nih? Kalau dulu kuliah SMK-nya itu dari 2 Mei sih ya, dari SMK 2 Mei jurusannya itu Teknik Komputer. Teknik Komputer. Kenapa bisa mengambil Teknik Sipil nih? Kenapa nggak yang Teknik Komputer atau yang lainnya? Kenapa ngambil teknik sipil? Karena apa ya, saya ini suka sama desain gitu, desain kayak humanoid sama desain bangunan. Nah, di komputer udah dapet tuh desain untuk humannya. Nah, sekarang coba belajar tentang desain tentang bangunannya di sipil inilah. Oke, jadi memang ada tertariknya dari mulai punya basicnya tentang teknologi tentang komputer, ditambah lagi untuk desain arsitektur dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya ngambil teknik sipil. Kalau misalnya Afran tadi karena memang dari SMK-nya sudah Gambar bangunan memang. bangunan, jadi pengen lebih melanjutkan lagi gitu. Oke, kesibukannya nih sekarang selain kuliahnya sekarang masih offline atau online kah atau sekarang udah balance? Hybrid bahasanya. Hybrid ya sekarang bahasanya, setengah online dan juga setengah offline ya. Dari Afran sendiri kalau untuk sekarang kerjanya di mana sih? Boleh dong cerita juga sama Sobat Teknokrat. Kalau aku sih kebetulan kerja di daerah Kedamaian gitu. Oke. Itu bergeraknya dia di kontraktor listrik. Oke, jadi di Aku kontraktor. sana kebetulan posisi drafter. Jadi ya tukang gambar lah di sana. Tukang gambar. Jadi kalau misalnya kalian nih Sobat Teknokrat ya kuliahnya di sipil juga, nah bisa nih kayak Afran sambil bekerja tapi tetap untuk kuliah ya, menyelesaikan program S1-nya. Ada kesulitan nggak sih membagi waktu antara kerja sambil kuliah gitu? Kalau kesulitan sih pasti kayak, apalagi Pasti. kalau di awal tuh. Karena kan di kerjaan juga kan kayak kita masih perlu ngeliat orang-orangnya gimana wataknya. Kan kadang-kadang itu juga perlu istilahnya ngejaga lah gitu loh nama kita di sana kan.
Tapi ya sering berjalan waktu sih oke-oke aja gitu, sambil disambi gitu, kerja sambil kuliah bisa. Oke, jadi lama-lama manajemen waktunya sudah Ya. bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kalau misalnya di kuliah di kampus sendiri tergabungnya dengan organisasi kemahasiswaannya apa aja nih, dari mulai Randy dan Afran. Kalau Randy sendiri kan aku tahu jadi salah satu ketua Hima Teknik Sipil tahun 2021 ini ya. Oke, kalau misalnya untuk Afran sendiri merupakan ketua divisi di Departemen Kaderisasi. Oke, nah di Hima ini ada lagi nggak sih UKM yang kalian ikuti? Kalau Hima kan himpunan mahasiswanya di fakultas ya. Untuk UKM lainnya ada lagi nggak? Kalau aku sendiri sih nggak ada sih. Oke, jadi memang fokusnya ke Hima ya. Nah, untuk di Hima sendiri boleh dong diceritain sama teman-teman di rumah apa aja sih yang dilakukan di Hima itu, dari mulai kegiatannya atau mungkin yang sekarang sedang kalian lakukan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah kami habis melaksanakan galang dana. Galang dana. Galang dana itu kami melakukan dari dua ya metode. Yang pertama itu dari turun langsung ke jalan. Untuk galang dana langsung juga ke kampus-kampus, ke kampus universitas ini kami keliling, ruangan-ruangan kami masukin. Dan yang kedua itu dari online, dan untuk galang dana ini akan kami salurkan ke Pare-Pare dan Sopeng untuk yang kena banjir bandang, juga untuk yang sedang heboh juga itu di Semeru ya. Iya, Ya, betul ya, banget, betul. erupsi Semeru ya. Kita akan ke insya Allah untuk yang Semeru kita akan mengirimkan delegasi untuk ke sana, dan nggak cuma ngasih uang aja sih, kemungkinan bakal bisa bantu-bantu juga di sana. Gitu. Tenaga juga gitu. Jadi relawan lah ya berarti ya ke sana. Karena kan kita kan mahasiswa nggak cuma belajar aja sih, cuma harus berkontribusi juga pada masyarakat gitu. Itu sih. Dan untuk selanjutnya kan ada bencana juga sih di NTT itu yang menimpa saudara-saudara kita di Ya, sana. gempa Jadi bumi ya. kami dari HIMA memutuskan untuk kembali lagi melakukan galang dana. Tapi untuk bentuk galang dananya untuk seperti apa, nanti tunggu aja di IG kita, mungkin akan dirilis di himatex_uti. Oke, jadi untuk sobat teknokrat semua nih yang mau ikut serta galang dana bersama mahasiswa teknik sipil, kalian juga bisa langsung aja kepoin di Instagramnya. Ada juga kontak person yang bisa dihubungin. Mungkin bisa disebutin sekali lagi untuk Instagram dan juga kontak personnya nih, biar teman-teman yang di rumah yang mau ikut berdonasi juga bisa ikutan. Izin buka HP ya. Boleh. Untuk ini IG-nya bisa ke himatex_uti. Untuk kontak personnya bisa ke Leonard Rahmadanu yang nomornya 0821 7557 6312. Oke, jadi untuk kalian semua sobat Teknokrat, nanti juga kita bakalan bantu tulis di caption ya di bawah di YouTube Teknokrat. Untuk kalian yang mau galang dana bisa langsung aja hubungin atau bisa langsung kepoin di Instagramnya Teknik Sipil. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang kegiatan galang dana yang dilakukan sama Hima, kegiatan lain lagi apa sih yang dilakukan sama Hima selain galang dana? Mungkin ada yang lainnya. Dari Afran mungkin gantian ya. Tadi sudah dijelasin sama Randy untuk galang dana. Ya, kegiatan di Hima sih gimana ya? Apalagi kalau kan emang orang kaderisasi ya. Oke. Berkontribusi sama mahasiswa baru. Paling kalau aku sih ya Mengkader ya. ya pengkaderan ke mahasiswa baru gitu. Kita lagi masuk Pokja Market. Jadi mahasiswa baru ini kita gimana ya? Kita arahin gimana caranya, mereka salah satunya kreatif, Oke. bekerja sama, karena ini marketnya tuh kelompok gitu. Kalau market itu seperti apa? Boleh dijelasin lagi nggak nih? Market tuh kayak ini Kak, buat miniatur gitu loh. Oh, jadi mereka buat miniatur, miniatur bangunan-bangunan Iya, betul. seperti itu. Betul banget. Dibagi berapa kelompok biasanya kalau misalnya untuk di Hima sendiri? Kalau di tahun ini karena mahasiswanya sekitar 26 orang, itu ada 4 kelompok. Oke, jadi satu kelompok kurang lebih Kurang lebih 7 sampai 6 orang. 7 sampai 6 orang. Nah, selain itu juga kan kalian ini kuliah nih ya, Iya. selain kegiatan Hima yang banyak juga, akademiknya juga tetap dijalankan. Ada nggak sih mata kuliah yang mungkin dari semester 1 sampai 5 yang kayaknya mata kuliah ini lama-lama jadi mata kuliah favorit, atau memang kayaknya relate banget nih sama kehidupan atau pekerjaannya Afran juga dan juga kegiatannya Randy? Kalau aku sendiri sih banyak sih mata Banyak. kuliah yang Salah satunya deh, boleh disebutin juga mungkin mata salah satu kuliahnya. sih yang paling ini ya gambar teknik. Gambar teknik. Iya. Oke. Kalau Randy? Kalau saya sih kalau ini lebih ke struktur sih, suka sama struktur. Karena kan kita sipil tuh memang poinnya itu selain gambar kayak Afran itu menghitung struktur itu, karena harus kuat kan. Itu sih. Pertanyaan yang penasaran ya, aku juga pengen tahu. Jadi mahasiswa jurusan teknik sipil tuh harus pinter banget matematika nggak sih? Enggak sih. Karena kan banyak menghitung ya, denger-denger ya.
sepenting itu kalau di sipil kayak menurutku penting mau. Yang penting mau. Gerak aja. Oke, selain Karena itu kalau cuma pintarnya nggak mau gerak percuma sih. percuma. Oke, kalian kan sekarang sudah semester 5 nih ya, Afran dan juga Randy. Nah, dari semester 1 sampai dengan 5 pasti ada dong mata kuliah yang mungkin kalian suka atau juga mata kuliah yang relate banget nih sama kegiatannya Afran di bekerjaannya ataupun Randy yang sehari-hari. Boleh diceritain nggak sih mata kuliah apa yang kalian suka atau relate banget sama kalian? Kalau aku sih banyak sih yang kalian suka ya. Banyak. Cuman untuk sekarang sih ke gambar teknik sih. Gambar teknik. Oke, kalau misalnya Randy, Saya sih sukanya sama struktur ya, kayak analisis struktur, desain struktur beton, desain struktur kayu, desain struktur baja. Karena itu kan poin dari sipil itu yaitu menghitung struktur. menghitung. Ngomong-ngomong soal menghitung nih, dengar-dengar kalau udah menghitung itu kan tertariknya dengan terhubungnya dengan matematika. Nah, kalau misalnya dari sipil sendiri tuh memang harus kita jago menghitung dan matematika apa enggak sih sebenarnya? Kalau dosen saya selalu bilang kayak gini, Oke. menghitung itu gampang. Kita tinggal buka Google, rumus ada banyak. Tapi yang paling penting di sipil adalah kita tahu konsepnya. Kita tahu apa yang harus kita hitung, apa yang harus kita lakukan. Itu. Oke. Kalau mau kak. Sama kemauan. Iya. Oh, jadi harus ada kemauan dulu ya. Berarti tidak harus jago matematika tapi dia harus mau. Niatnya dulu lah ya gitu ya. Karena kalau dia udah mau ya, mau gimana pun caranya dia nggak bisa, pasti cari tahu pasti kan. Oke. Suka duka kalian nih selama menjalani 5 semester di jurusan teknik sipil ya. Apa aja sih suka dukanya, mungkin dari ngerjain tugas atau lain sebagainya, seperti apa? Kalau suka dukanya ya biasalah, mahasiswa teknik ya kurang tidur pasti. Mahasiswa teknik identik dengan kurang tidur ya. Kenapa coba dong? Boleh diceritain juga nih sama sobat teknokrat. Ya tugas sih kak. Tugas. Tugas kayak pasti di deadline tugas tidur tuh kayak 8 jam itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Gini kak, sekedar informasi aja. Kami tuh kalau dapat tugas, ketemu 2 lembar ngitung itu udah bersyukur. Oh gitu. Iya udah bersyukur. Ketemu 2 lembar itu udah bersyukur. Biasanya itu 4 lembar, 6 lembar. Itu hitungan cuma segini kak. Itu hitungan semua itu. Wow. Beneran. Kami aja kadang kaget, loh kok dikit cuma 2 lembar. Jadi 2 lembar itu sedikit banget ya kalau hitungan tugasnya. Nah, kalau misalnya tadi kan dukanya banyak banget begadang, lembur dan lain sebagainya. Kalau sukanya sendiri nih, karena memang kan dari basicnya ya, kalau misalnya Randy memang suka dengan desain dari awal, terus kalau misalnya Afran dari mulai SMK-nya juga suka dengan gambar teknik bangunan, sukanya apa nih kalau misalnya selama 5 semester nih udah berjalan? Sukanya tuh kalau lagi nugas sih, lagi numpul nugas gitu. Karena momen sih buat kita gitu loh, sama teman-teman ngumpul. Apalagi kalau pas nugas tuh ada aja gitu kejadian lucunya. Apalagi kalau orang lagi ngantuk kan lucu sih mukanya. Iya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya anak teknik juga memang lebih dikenal dengan apa ya namanya? Perkumpulannya itu yang solid banget gitu ya. Oke. Luar biasa. Nah, sobat teknokrat di rumah, 2 orang mahasiswa yang ada di depan kelas ini merupakan 2 orang berprestasi ya. Yang pertama ada Afran, dia merupakan juara 1 nasional lomba videografi di ITERA. Dan untuk Randy sendiri merupakan juara 2 nasional kompetisi jembatan di ITERA. Ini merupakan 2 juaranya tingkat nasional loh. Selain itu juga Afran merupakan kepala divisi Departemen Kaderisasi di Himatex UTI dan Randy sendiri merupakan ketua himanya dan juga merupakan salah seorang asisten dosen. Iya, Betul ya? betul. Asisten dosen sampai dengan sekarang. Pernah juga menjadi ketua umum Universal Networking Community dan juga instruktur di Balai Diklat Industri dan Pasar. Bali dong ya? Iya. Bali. Waduh. Kita ngobrolin dulu deh dengan juara-juara yang tadi sudah Kak sebutkan. Dari Afran dulu, Iya. menang juara 1 tingkat nasional lomba videografi. Boleh Iya. diceritain gak sih itu lomba videografinya tentang apa? Terus itu juga gimana sih persiapannya sampai akhirnya bisa memenangkan lomba tersebut? Itu tuh lomba videografi soal teknik sipilan gitu. Oke. Pengenalan dunia teknik sipil. Temanya aku kurang ingat. Cuman intinya itu pengenalan dunia teknik sipil lah gitu loh. Dalam acara namanya itu Civil on State di ITERA gitu. Civil on State dan itu tingkat nasional. Iya. Untuk perlombaannya sendiri, apakah itu individu ataupun per tim? Kalau kemarin sih tergabung dalam kelompok. Tergabung dalam 3 orang. kelompok. Gimana sih suka dukanya persiapan lomba kemarin atau pengalamannya nih ketemu dengan teman-teman dari kampus lainnya? Suka dukanya pas lagi ngambil take videonya sih. Itu kan karena jam 2 siang ya, panasnya minta ampun itu. Oke. Selain itu? Ambilnya juga di perumahan kan lagi lulus pembangunan, debu, panas. Ya itu sih dukanya gitu loh. Kemarin juga
banyak sih yang bantuin gitu dari teman-teman, sukanya itu sih. Dosen pembimbingnya juga turun Ya. tangan langsung. Kemarin dibimbing dengan siapa nih kalau boleh tahu dosennya? Kalau aku sendiri sih, kalau untuk videografi nggak ada. Oke, jadi memang secara mandiri ya, gitu. Oke. Nah, kalau untuk Randy sendiri juara 2 nasional kompetisi jembatan di ITERA. Jembatan ini berupa miniatur atau gambar, boleh diceritain juga nih sama sobat Teknokrat. Kalau jembatannya ini kan nama kompetisinya tuh ini biasanya kami sebutnya lomba market kuat tekan jembatan. Market. Kuat tekan jembatan. Oke. Jadi kita membuat miniatur jembatan tapi dengan bahan yang biasanya ditentukan, kalau kemarin tuh ditentukannya adalah dari stick es krim ya. Stick es Jadi krim. kita buat itu dari, tentu aja kita kan teknik sipil nggak asal buat-buat aja, kita buat desainnya dulu. Kita buat desain lalu kita rancang juga menggunakan aplikasi, kita tahu kekuatannya berapa baru kita buat jadi maket. Dan alhamdulillah karena persiapan yang kita lakukan bersama-sama mahasiswa dan dosen juga dibantu, alhamdulillah bisa menang juara 1 dan juara 2. Wow, luar biasa banget. Itu juga secara tim atau individu kalau untuk pelaksanaannya? Kalau kemarin tuh secara tim ya. Secara tim. Dan gimana dengan ketemu dengan teman-teman kampus lain ya, kayak Afra tadi juga, berarti kan banyak banget saingannya dari kampus-kampus lain dan ini juga tingkatnya tingkat nasional gitu. Apakah pada saat pelaksanaan lombanya juga ada proses presentasi atau seperti apa? Kalau kami presentasi dalam bentuk video juga sih sama. Oke. Jadi di video itu kami tunjukkan cara pembuatannya dari awal beli bahan bahkan. Oh, Dari gitu. bahan dibeli itu kami tunjukkan bahan yang kami gunakan apa aja, alat yang kami gunakan apa aja, lalu kami tunjukkan proses pembuatannya dari mulai perancangan desain yang kita tunjukkan. Dan ini kan dari ITERA ya, anak-anak ITERA itu sungguh luar biasa ramah. Mereka tidak hanya mengirim surat aja gitu, mereka datang juga ke kami untuk menjelaskan bahwa kita ada acara loh, namanya Civil on Stage. Di sini ada lomba, abang-abang kalau mau ikut bisa ikut lomba, dan kami tertarik makanya kami ikut. Oke, dan akhirnya bisa keluarlah menjadi pemenang ya, juara 1 dan juara 2 dari mulai yang videografi tadi dan juga dari sampai dengan yang jembatan. Nah, kalau untuk videografi sendiri kan berarti ada dari proses pengambilan video, apakah itu juga sinematografi ya kalau sekarang anak-anak yang sering bilang. Nah, itu juga apakah menjadi penilaian kemarin? Terus kenapa memilih untuk mengikuti lomba videografi? Apakah Afran juga memang tertarik dengan dunia foto dan juga video seperti itu? Kalau tertarik sih tertarik ya, karena emang suka ngedit juga. Suka karena ngedit. kan dasarnya kan kita teknik kan desain ya, kadang-kadang juga perlu pakai video juga editnya. Jadi kupikir oh di lomba video kenapa nggak coba aja gitu. Makanya kemarin nyari orang, ayo buat tim. Jadi ya udah ikut aja gitu lomba. Bareng sama teman-teman satu angkatan gitu ya. Lombanya juga kan berhubungan dengan teknik sipil ya, temanya kalau nggak salah infrastruktur di Indonesia gitu. Jadi memang pengambilannya berhubungan dengan bangunan itu sendiri, gimana dirangkai menjadi sebuah video yang menarik gitu ya. Ada proses presentasinya juga atau hanya pengiriman video aja kemarin? Kalau pengumpulan sih video itu kemarin kirim aja. Kirim ke video Google aja. Drive mereka dikirim sama upload IG gitu, tag mereka sudah beres. Dan akhirnya menang ya. Kalau presentasi sih nggak, mungkin hanya dideskripsikan saja gitu, videonya dalam bentuk teks ada. Oke, luar biasa banget ya. Jadi memang juara-juara ini juga memang sudah penuh dengan persiapan yang matang sehingga menghasilkan juara yang luar biasa. Nah, kalau tadi udah kita ngomongin juara-juara nasionalnya, terus juga kan kegiatan himanya dari mulai Randy yang ketua, terus juga Afran yang kepala divisi kaderisasi, berarti sekarang lagi proses untuk pengkaderan mahasiswa baru. Iya, betul. Oke, kegiatannya apa aja nih kalau untuk kaderisasi mahasiswa baru yang di Hima? Kalau sekarang sih lagi masuk market ya. Oke. Program market kita itu terbagi dari 4 kelompok. Kegiatan market itu boleh dijelasin nggak seperti apa nih sama sobat Teknokrat? Itu bahannya sih dari kertas kingstroke ya kita. Bahannya dari kertas kingstroke, kita kasih spek ke mereka, luasannya buat segini dengan spek bangunan yang ruangan segini, ada ruangan ini, ruangan itu. Ya udah buat gitu. Jadi situ kita juga mau tahu gimana caranya sih mahasiswa baru ini kreatifnya semana. Terus juga kita mau namanya itu ngejalin kerja sama mereka gimana, feel keluarga mereka gimana. Lebih ke arah situ sih. Jadi memang dibuat per kelompok dulu, Iya. nanti baru disatukan dengan kakak-kakak tingkat yang lain gitu ya. Nah, Randy juga merupakan seorang asisten dosen, tadi sudah kasih sebutkan, dan juga pernah menjadi seorang instruktur di Balai Diklat Industri Denpasar Bali. Boleh diceritain gimana akhirnya bisa menjadi seorang instruktur, udah gitu di Bali lagi ya? Luar biasa banget loh. Ya, seperti ini yang saya omongin sebelumnya, saya ini suka desain, terutama 3D ya, saya suka 3D animasi gitu. Nah, selesai dari SMK itu saya
bingung mau masuk mana karena di Lampung ini belum ada jurusan DKV. Terus saya cari-cari di internet dapat namanya Balai Diklat. Nah di situ saya belajar itu ikut diklat, dan karena kebetulan kemarin saya menjadi yang terbaik nomor 1 dan juga akrab sama instruktur sebelumnya, jadi akhirnya diajak ayo kita sama-sama ngajar di sini gitu. Oke, jadi memang dari yang awalnya kesukaan terus nemu tempatnya untuk berkembang dan akhirnya bisa ngajarin orang banyak, berbagi ilmu lah ya. Oke, nah selain itu juga gimana sih dukungan dari keluarga nih? Kalau tadi kan dukungan dari kampus juga dosen-dosen dan juga pihak kampus juga membantu dalam proses kalian berkompetisi ataupun kegiatan lainnya. Dari keluarga sendiri, kalau misalnya tadi kan tidur katanya kurang dari 8 jam, berarti kan juga di rumah tuh kurang istilahnya nggak banyak banget di rumah tapi lebih banyak di kampus. Gimana nih dari tanggapan keluarga? Jujur saja kami ini mahasiswa teknik sipil ini beberapa itu datang ke rumah itu cuman tidur. Cuma tidur terus langsung pergi lagi nih. Ya, tapi ini kayak ngekos katanya di rumah. Padahal bukan anak kosan tapi kayak anak kosan ya. bukan ada yang takut dicoret dari kakak. Oke, berarti memang tapi kalau keluarga untuk kuliah dan juga kegiatan ini sangat mendukung ya. Kalau soal lomba sih bahkan ada beberapa orang tua yang bahkan ikut nonton juga untuk ini apa finalnya ya di Zoom ya. Jadi benar-benar ngedampingin juga berarti ya. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau dari kalian sendiri nih gimana caranya untuk membagi waktu? Tadi kan udah dibilangin kegiatan akademiknya juga padat, kegiatan hima juga alhamdulillah banyak banget yang dilakukan sekarang. Gimana cara membaginya? Apalagi Afran juga seorang pekerja juga sekarang. Bagaimana cara membagi waktu agar bisa tetap terlaksana nih semua kegiatannya? Aku sih keterbukaan ya sama pekerja ya. Keterbukaan. Aku bilang aku sambil kuliah, aku bilang nanti kalau lagi ada jam offline minta idenya Pak, sejam 2 jam untuk masuk kelas, aku bilang. Terus aku juga strateginya banyakin ngambil yang online sih, yang offline sedikit gitu. Oke, karena dia masih blended ya, hybridnya, jadi masih bisa untuk milih yang online gitu. Nah kalau misalnya pada saat di kantor tadi, mata kuliah yang sudah diterima selama 5 semester ini ada juga nggak sih yang relate gitu? Atau memang sangat membantu juga nih pada saat bekerja? Dan membantu sih ya gambar teknik tadi. Yang kayak gambar sekarang teknik. sih gambar teknik itu sih yang relate sama pekerjaan gitu loh. Oke. Karena berhubungan posisi kan drafter ya, emang ya tukang gambar itu bahasa kasarnya. Benar-benar tukang gambar ya katanya. Nah kalau misalnya Randy sendiri gimana untuk membagi waktunya, apalagi menjadi seorang ketua hima? Pastinya kalau ketua hima udah yang paling dicari ya di himpunannya, dan juga membagi antara kuliah dan juga menjadi astos juga sampai sekarang. Kalau yang saya dapetin sih makanya saya bisa jalanin ini semua karena saya kan dikasih tahu sama senior sebelumnya tuh caranya begini. Nah kalau kami menyebutnya sih 4 pilar ya. Jadi 4 pilar berkualitas, berkarakter, Solidaritas, bertanggung jawab, solidaritas gitu. Ada 4 pilar itu benar-benar saya tanamin dalam diri saya dan ternyata berhasil gitu. Alhamdulillah berhasil, sejauh ini berjalan lancar, dan saya juga kan menaungi dari himpunan, menaungi dari kaderisasi, makanya saya ngomongin yuk masukin tuh ke kaderisasi, harus ditanemin, benar-benar ditanemin ini 4 pilar ini biar bisa tercipta orang-orang seperti kami lagi dan lagi, bahkan lebih baik gitu. modal sih. Itu sih kalau dari yang sejauh ini kami anuin dan menjalani, dan yang paling penting adalah hormat dan sopan santunnya terhadap dosen. Jadi ada kata-kata saat sudah akrab maka akan ada toleransi untuk kesalahan gitu. Oh gitu. Oke, saat sudah akrab gitu ya. Jadi telat-telat dikit ya masih dimaklumin lah sama dosen. Kalau misalnya telat juga karena lain sebagainya masih bisa lah ya. Oke. Nah kalau misalnya ke depannya nih ya, oke, sebelumnya kita ngomongin juga tentang perkuliahan. Lebih suka mana? Kuliahnya online atau offline gitu? Gue sendiri offline sih kan. Offline, ketemu langsung, Iya, nggak seru cuma. lah. Kalau offline tuh kan rame, kita kan kumpul gitu, ngobrol semua. Ya offline seru sih. Tentu saja offline. Coba dibayangkan tuh menghitung berlembar-lembar itu cuma lihat dari PPT itu bagaimana caranya. Semua juga sih di share PPT kerjain, ngitungnya banyak banget. Oke, tapi kalau untuk online-nya sendiri, dosen-dosen dan mata kuliahnya juga tetap berjalan dengan lancar ya. Maksudnya untuk kegiatan lain sebagainya juga dosennya juga masih memberikan waktu, gitu. Oke, selain itu juga, dan kalau misalnya untuk kalian sendiri, gimana sih untuk kedepannya dari mulai Afran, harapannya apa nih setelah misalnya sekarang sudah semester 5, semester depan udah siap-siap mau PKL, udah tahu kalau misalnya bekerja mungkin bisa PKL-nya di tempat kerja ya, atau persiapan lainnya apalagi sih yang mau disiapkan? Kalau
saya sih persiapannya banyak ya. Persiapannya banyak, oke. Apa Ya, aja nih? banyak yang harus dipersiapkan karena banyak target yang harus dicapai, apalagi lagi megang tanggung jawab kan sebagai ketua himpunan, terus ada tanggung jawab juga kepada orang tua untuk cepat lulus kan. Oke. Jadi harus benar-benar rancang, jadi mulai dari tempat PKL itu udah mulai dipikirkan mau PKL atau magang, terus dipikirkan juga nanti ngambil mata kuliah apa nih semester depan, biar 3,5 tahun tuh bukan mimpi semata gitu loh. Oke, berarti targetnya 3,5 tahun lulus ya? Wow, luar biasa banget. Kalau Afran gimana? Kalau Afran? Apa ya, kalau gue sih bahasanya sih let it flow Kak, kalau sekarang. Let it flow Kalau kalau sekarang Iya. tapi tetap prioritas akademik harus gitu loh, karena kita juga ngejar ya target cepet lulus gitu tadi. Terus juga apa ya kita juga lagi punya tanggung jawab di himpunan, ya semoga amanah gitu aja sih. Kalau misalnya untuk di luar sendiri, apakah kalian juga punya kayak perkumpulan atau mungkin kegiatan lain yang kalian lakukan selain di kampus? Kayak mungkin anak sipil kan banyak ya tugasnya, mungkin kalian mencari hiburan. Nah, gimana sih caranya kalian untuk menghibur diri nih dengan tugas-tugas yang banyak seperti itu? Jadi sih kalau hibur ya pulang dari kampus sih bisa ngumpul gitan bareng juga udah asik sih. Kumpul bareng sama Iya. teman-teman gitu ya. Kalau untuk Afran sendiri, kalau Randy gimana nih? Ya itu sih bercandaan itu sudah cukup untuk menghibur. Tapi emang kalau sipil dipancing, liburannya udah rame banget itu di situ. Ayo liburan gitu. Pancing dikit aja di grup, liburan, ayo liburan. Karena emang stres semua kan. Tugas. Bagi kami berleha-leha adalah suatu kemewahan. Oh gitu ya. Nah kalau misalnya tips and trick kalian sendiri nih untuk anak-anak yang mungkin mau masuk di jurusan teknik sipil gitu ya, gimana caranya untuk tetap aktif tapi tetap juga bisa menjaga di bidang akademiknya dan juga selaras juga dengan kegiatan lainnya. Tips and tricknya nih dari mulai Afran dulu gimana, dan juga nanti Randy. Kalau aku sih ada satu materi tuh namanya Segitiga Mahasiswa. CIT mahasiswa. Segitiga Mahasiswa. Segitiga mahasiswa. Iya, itu ada akademik di situ, organisasi sama waktu. Kalau ketiga itu kita pegang teguh, insya Allah sih kuliah lancar gitu loh. Tapi memang ada yang harus dikorbankan pasti. Kalau aku sendiri itu ngorbanin di waktunya. Jadi aku jalan di organisasi sama ya akademik. Jadi aku yang kurang gitu loh. Pasti dari tiga itu ada yang dikorbanin sih gitu. Dari case-case sebelumnya juga pasti nggak akan lengkap gitu tiga ini gitu loh, pasti ada yang dikorbanin salah satunya, entah mungkin dia milih organisasi gitu, organisasi yang tinggalin tidurnya enak dan tugas enak tapi organisasi kurang gitu. Oke. Seterusnya aja sih kebalikannya, tapi kalau aku sendiri aku lebih milih di waktunya, aku lebih ngorbanin di tidur yang kurang gitu. Organisasi sama akademik jalan gitu. Berarti tetap harus ada yang diprioritaskan dari segitiga itu ya. Nah kalau misalnya Randy, itu sih balik lagi ke segitiga mahasiswa itu bisa sebenarnya segitiga mahasiswa itu diselesaikan dengan ada dua cara. Yang pertama adalah orangnya sendiri, yang kayak saya omong tadi 4 pilar itu kalau benar-benar orangnya benar-benar luar biasa bisa jalan tiga-tiganya, tapi benar-benar harus disiplin dari awal sampai akhir. Atau ada cara yang lebih ramah untuk tubuh, udah lebih mudah dijalankan, yaitu kerjasama sama yang lain, saling tolong menolong lah gitu. Harus akrab, jadi benar-benar nggak cuman bohong kalau ada kata-kata keluarga teknik sipil gitu. Kalau benar-benar dijalanin dengan kekeluargaan, semua akan berjalan dengan lebih lancar sih. Itu sih tipsnya, jangan cuman akrab sama yang deket aja nih, tapi cobalah saling kenal semua, diakrabin semua, jadi benar-benar bisa jalan nih semuanya gitu. Oke, jadi dari yang tadi disebutkan dari mulai segitiga mahasiswa, terus juga Randy juga ada 4 pilar yang tadi juga sudah disampaikan ya. Berarti memang ya itu tadi ya, harus memprioritaskan, harus bisa membagi waktu. Nah kalau selama ini kalian menjalani perkuliahan sudah 5 semester gitu kan, gimana perasaannya ya sampai sekarang? Terus itu juga gimana caranya bisa meningkatkan produktivitas kalian masing-masing seperti itu? Perasaan ini apa sih yang dirasain? Apakah teknik sipil tuh susah apa enggak sih? Karena kan kalau misalnya anak-anak yang mau kuliah nih ya, mau masuk kuliah, bingung menentukan. Kadang juga mereka banyak yang salah jurusan karena bingung dari awal menentukan mau jurusan apa. Selama 5 semester ini apa yang kalian rasakan? Terus menurut kalian selama kuliah teknik sipil ini apakah kalian ada kesusahan? Terus juga seneng nggak sih atau gimana seperti itu? Ya sama 5 tahun sih aku merasa seru banget sih. 5 semester ya? Iya, 5 tahun lagi. Aduh, doain nih. Kalau 5 semester. 5 semester ya? 5 semester seru banget. Momennya sih seru banget pokoknya 5 semester. Suka dukanya. Ya itu.
gitu ya. Banyak kebersamaannya juga ya. banget. Kalau Randy gimana? Kalau ada kata-kata pas masuk kuliah nanti takut salah jurusan. Kalau masuk teknik sipil kayaknya semua ngerasa salah jurusan. Kenapa gitu? Coba boleh diceritain nih sama teman-teman. Ya, semua juga pasti kaget awal masuk kok hitungannya banyak. Oh, hitungan-hitungan ya. Kok gambarnya ini, kok gambarnya banyak. Karena tugasnya banyak yang salah kaprah loh kak. Masuk teknik sipil dipikirnya jadi pegawai negeri sipil. Itu banyak yang salah kaprah serius. Ada teman saya juga Iya. gitu ada. Banyak yang salah kaprah, pikirnya masuk teknik sipil jadinya PNS gitu. Padahal enggak ya. Iya. Kalau misalnya di teknik sipil ya bisa bekerjanya di kontraktor, bangunan, ya bisa juga kerja sama dengan arsitek dan lain Iya. sebagainya ya kalau untuk teknik sipil sendiri. Oke, kalau misalnya ke depannya nih setelah lulus nih ya, kan tadi targetnya Randy 3,5 tahun, target Afran 3,5 tahun juga? Aku enggak sih. 4. Pasti 4 ya. 3 tahun. Jangan ditambah-tambahin ya. Apakah setelah lulus nih kalau untuk Randy sendiri ada keinginan untuk lanjut S2 atau cari kerja dulu, atau Afran juga nih sekarang kan sudah bekerja, apa setelah nanti selesai kuliah mau lanjut S2 atau seperti apa? Kalau dari saya sih kemungkinan insya Allah akan lanjut S2, tapi masih akan melihat lagi nanti ke depannya lebih bagaimana. Tapi kalau rencana sekarang sih masih S2 insya Allah. Lanjut S2 ya. Cita-cita ke depannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau cita-cita saya kan ini, saya kan udah tahu kan kalau saya itu dulu pernah jadi instruktur dan Iya. sekarang juga jadi asdos. Setelah saya pelajari ternyata saya benar-benar memikirkan tentang diri saya ini memang bidangnya itu, hobi saya itu adalah dari sharing ilmu gitu, saling berbagi informasi gitu. Jadi memang kayaknya cocoknya untuk ngajar. Oke. Makanya saya pengen ambil S2 dan nanti mungkin jadi dosen. Tapi Bisa menjadi dosen ya? ya kita masih bisa lihat masa depan lagi nggak Oke, kayak mana gitu kan. amin ya, amin. Kalau untuk Afran sendiri gimana nih? Setelah lulus kuliah, lanjut kerja dulu atau ada juga kepikiran mau S2 dan cita-cita sebenarnya ke depannya tuh pengen seperti apa? Kalau gue sih kayaknya langsung kerja sih. Langsung Tapi nggak kerja. kemungkinan ya buat S2 ya, kita lihat situasi juga ke depan gitu loh. Untuk cita-cita sih di konstruksi itu ada namanya orang MK, orang manajemen MK? konstruksi. Oke. Itu aku pengen banget jadi kayak gitu. Karena dia tuh salah satu tugasnya sih, dia tuh megang satu project yang dia yang megang gitu. Dia yang ngatur orang-orangnya, dia yang rencanain semuanya dari scheduling segala macam itu dia gitu loh. Karena aku kan juga di himpunan tuh Korlap, koordinasi lapangan. Aku udah biasa nganuin orang gitu loh. Ngatur-ngatur gitu udah biasa. Leadershipnya Iya, ada ya. gitu. Oke, jadi menjadi seorang leader dengan menjadi yang tadi disebut dengan MK Iya. gitu. Luar biasa banget ya. Jadi satunya pengen jadi dosen, satunya juga menjadi seorang pemimpin, leadershipnya tinggi gitu ya. Semoga tercapai cita-citanya, Amin, semoga lancar kuliahnya ke depan. Terus sebelum kita udah nih, Kasih juga mau ngingetin lagi untuk kalian semua sobat teknokrat, untuk Himatek juga masih membuka kegiatan galang dana donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, tidak hanya di Semeru, kemarin juga ada di NTT dan juga di Parepare. Mungkin kalian juga bisa ikut berdonasi, baik itu secara materi ataupun mungkin menjadi relawan dan lain sebagainya. Itu bisa langsung aja hubungin dan juga kepoin Instagramnya Hima Teknik Sipil. Boleh diulang sekali lagi Kak Randy dan Kak Fran, mungkin dari mulai kontak personnya atau ada lagi yang mau disampaikan nih terkait kegiatan galang dana ini. Sebelum share kontak person, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk ormawa-ormawa yang ada di Teknokrat karena kemarin sudah berpartisipasi dalam agenda kami. Tanpa kalian agenda ini tidak akan berjalan lancar. Sungguh luar biasa jerih payah kalian, mau panas-panasan bareng gitu, mau keringetan bareng dengan yang lain, dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami harap untuk selanjutnya ada lagi agenda yang bisa kita jalankan bersama gitu. Jadi jangan cuma ada bencana aja kita bersatu. Oh iya, betul banget. juga harus bersatu gitu. Betul banget. Untuk kontak personnya saya izin lihat HP lagi. Silakan. Untuk IG-nya himatex_uti. Untuk kontak personnya bisa ke Leonard itu di 0821 7557 6312. Oke, untuk kalian semua sobat teknokrat, Kasih ingetin lagi yang mau ikut berdonasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan lainnya bareng sama Hima Teknik Sipil dan organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, bisa langsung aja kontak di Instagram dan juga nomor yang tadi sudah disebutkan sama Randy. Terakhir nih, Kasih juga pengen kasih pesan-pesan nih untuk kalian nih, gimana sih pesan-pesan untuk adik-adik yang mau kuliah, melanjutkan kuliah, apalagi mungkin nanti ada yang juga mau lanjut di teknik sipil, pesan-pesan untuk generasi muda saat ini
yang kalau sekarang sudah dibilangnya dengan generasi Z ya. Generasi Z, apa sih yang mau dikasih atau ya sharing, mungkin motivasi dan lain sebagainya. Dari Afran dulu silakan. Pesan-pesan sih untuk mungkin bisa dibilang mahasiswa baru ya, kalau yang ada masuk teknik sipil ya persiapin diri, persiapin pikiran gitu, karena kalau kalian masuk sipil pikiran terkuras banget gitu, jam tidur kurang jangan takut kalau kamu yang pengen masuk sipil tapi nggak ada basic itu, jangan takut. Di sini semuanya pasti dibantu sama teman-teman yang lain gitu loh, kita semua di sini sama-sama semua. Oke, kalau Randy? Kalau dari saya itu sih kayak yang kita bahas tadi, yang penting ada kemauan dan ini ya pelajari konsepnya. Jadi jangan takut nggak bisa ngitung, nggak bisa gambar. Yang penting kan kita tahu konsepnya gitu. Di sipil tahu konsepnya. Dan kalau ada kayak selentingan omongan, jangan masuk sipil, sipil itu keras. Enggak kok, sipil itu kekeluargaan sistemnya. Okay. Yang masuk sipil, sipil itu ini apa kurang istirahat segala macam, ya memang kurang istirahat, dan kayaknya kuliah yang lain juga kurang istirahat gitu, nggak cuma di sipil aja. Tapi kalau kita sistemnya kekeluargaan sama-sama bareng gitu, ya insya Allah agak nambah-nambah dikit lah jam tidurnya. Oke, jadi luar biasa banget untuk kalian semua sobat teknokrat yang mau lanjut kuliah, yang mau masuk di program studi teknik sipil tuh jangan khawatir ya. Yang sudah disampaikan Kak Afran dan juga Kak Randy tadi, yang penting adalah kemauan. Dan juga kalian juga harus bisa memprioritaskan mana yang akan kalian pilih. Terus juga kalau misalnya kalian masuk ke teknik sipil juga kekeluargaannya tinggi, dan juga masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kalian lakukan. Betul banget ya. Dan untuk kalian juga yang mau masuk di himpunan mahasiswanya juga nanti bisa langsung aja kontak di Instagram teknik sipil. Di sini juga ada ketua divisi kaderisasinya, ada Kak Afran. Nanti bakalan diajarin dan juga bakalan berkolaborasi bareng sehingga kalian juga menjadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan juga pastinya berprestasi seperti mereka di sini. Terima kasih banyak Randy, terima kasih banyak Afran sudah hadir di podcast Teknokrat. Terima kasih sudah bisa memberikan cerita dan juga berbagi inspirasi. Luar biasa banget, semoga kuliahnya lancar, terus juga Afran juga kerjaannya lancar, dan cita-cita dan harapan yang tadi juga sudah disampaikan bisa terwujud ya. Amin. Semoga lancar. Terima kasih banyak, dan Sobat Teknokrat, itu tadi podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Untuk kalian semua yang mau kuliah, jangan lupa kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Karena Teknokrat merupakan salah satu PTS terbaik di Provinsi Lampung yang sudah terakreditasi dengan baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Dan Kak Asri pamit, Kak Randy pamit, dan juga Kak Afran pamit. See you next time and bye-bye. Masuk sipil ya. Jangan lupa.